Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggu Zaini Atolok dari program studi Teknologi S1 Teknologi Informasi dengan NIM C2F023017. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ide bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan dan memperkenalkan yaitu rencana bisnis saya yaitu membuat rencana bisnis digital startup teknologi e-commerce produk housekeeping yang bernama Klinora. Oke, langsung saja masuk. Pertama yaitu ada latar belakang dan masalah yang ingin diselesaikan. Untuk latar belakang, yang pertama, poin pertama adalah meningkatnya kebutuhan kebersihan, perubahan gaya gaya hidup yang semakin pesat ya pada saat semenjak COVID-19, pola hidup masyarakat mendorong permintaan produk kebersihan berkualitas semakin tinggi di rumah dan lingkungan kerja. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan akan produk housekeeping yang berkualitas masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah kurangnya platform digital yang secara khusus menyediakan produk housekeeping secara terkurasi, aman, dan praktis bagi konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha kecil seperti pengelola kos dan lain-lain. Sebagian besar produk kebersihan yang tersebar secara umum di platform e-commerce besar tanpa sistem penyaringan kualitas yang jelas, tanpa edukasi penggunaan, dan tanpa integrasi layanan, pelangganan, atau pengiriman terjadwal. Melihat kondisi ini, diperlukan sebuah solusi e-commerce yang lebih spesifik, terarah, dan efisien, dan menyediakan kebutuhan housekeeping kepada masyarakat. Maka dari itu lahirnya ide bisnis e-commerce, sebuah platform yang berfokus pada penyediaan produk-produk berkualitas, kebersihan rumah tangga, dan pendekatan digital praktis dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan yang bernama Klinora. Lalu ada masalah yang ingin diselesaikan, yaitu pertama, keterbatasan platform. Konsumen kesulitan menemukan produk housekeeping atau produk kebersihan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga secara mudah dan cepat. Lalu yang kedua adalah konsumen sering tidak mengetahui produk mana yang terbaik atau paling cocok untuk kebutuhan tertentu. Lalu yang ketiga, belum banyak e-commerce khusus yang berfokus hanya pada kebutuhan housekeeping. Lalu di sini ada solusi, yaitu membangun platform e-commerce yang praktis dengan fokus pada kebutuhan produk housekeeping dengan layanan yang aman, berkualitas, dan mudah diakses oleh individu dan pelaku usaha kecil. Lalu masuk ke analisis pasar dan segmentasi pelanggan. Poin pertama, segmentasi pasar individu eh, dibagi beberapa bagian, yaitu untuk demografis, masuk ke usia 20 sampai 45 tahun, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan pemilik kos atau apartemen. Lalu untuk geografisnya yaitu meliputi perkotaan dan pedesaan dengan psikografis dengan gaya hidup minimalis dan peduli kebersihan. Lalu untuk perilakunya adalah aktif belanja online dan langganan bulanan. Lalu ada segmentasi pasar institusi atau organisasi. Untuk beberapa pembagiannya ada demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Antara lain yaitu hotel, rumah sakit, hotel, rumah sakit, ada ada kampus, kantor pemerintahan, dan sekolah. Lalu untuk untuk geografis menyeluruh se-Indonesia atau kawasan industri atau perkantoran. Lalu psikografis yaitu membutuhkan suplai produk kebersihan dalam jumlah besar dan rutin, yaitu mengutamakan efisiensi pengadaan. Lalu untuk perilakunya yaitu membeli melalui tender atau pengadaan atau invoice digital. Itu pengiriman cepat dan tepat waktu. Dan di sini tidak lain ditentukan adalah analisis
Analisis pesaing dalam pasar housekeeping. Adanya persaingan dalam menjalankan suatu usaha pastinya tidak dapat dihindari. Pesaing sendiri merupakan perusahaan yang pesaing sendiri merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Banyaknya pesaing yang menjalankan usaha sendiri menjadikan seorang pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi yang baik dalam mendirikan suatu usaha. Di sini penulis atau saya sendiri menyimpulkan beberapa pesaing yang ada pada platform e-commerce ini. Yang pertama adalah e-commerce Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Eh, Kelebihannya yaitu menjual produk yang lengkap dengan brand besar, namun kelemahannya, sorry, yaitu tidak fokus pada produk housekeeping. Lalu ada S S Hardware atau ASKO dengan kelebihan dan kekurangan yaitu spesialis perlengkapan rumah dan kebersihan, tapi dengan kelemahannya yaitu harga produk relatif tinggi dan belum ada sistem pengadaan rutin bagi konsumennya. Nah, Klinora hadir untuk mengatasi kekurangan ini dengan fokus yang tegas pada produk housekeeping berkualitas dan model pengadaan yang lebih fleksibel untuk konsumen, individu maupun institusi. Nah, di sini ada beberapa macam model bisnis e-commerce, yaitu yang pertama adalah model bisnis business to business dan business to customer. Apa sih business to business? Yaitu business to business yaitu menjual produk ke bisnis ke pelaku usaha bisnis, dan business to customer yaitu menjual produknya ke customer secara langsung, tidak melalui perantara kelompok atau organisasi. Dengan melayani pelanggan individu dan institusi melalui platform e-commerce dan menyediakan produk kebersihan rumah dan bisnis secara langsung. Nah, sumber pendapatan yang dapat diambil yaitu antara lain yang pertama adalah komisi transaksi antar vendor dan pembeli. Lalu ada langganan langganan pembeli rutin dengan fitur subscription dan kemitraan dengan institusi besar seperti uh, pelayanan publik, hotel, dan lain-lain. Lalu adanya iklan berbayar untuk produk unggulan. Itu untuk model bisnis dan sumber pendapatannya. Dan sekarang masuk ke strategi pemasaran digital e-commerce Klinora. Uh, Strategi pemasaran yang diambil tentunya ada 3 poin utama yaitu media sosial dan iklan berbayar dan partnerships yang strategis. Untuk promosi media sosial melalui Instagram, TikTok, dan YouTube dengan kolaborasi influencer untuk menjangkau audiens target secara efektif. Uh, di untuk di zaman sekarang yang terkuat adalah media ya. Jadi kalau kita melakukan kolaborasi atau membuat konten itu sangat efektif untuk meningkatkan engagement bagi perusahaan atau pelaku usaha sendiri. Dan yang kedua adalah iklan yang berbayar memanfaatkan Google Ads dan iklan sosial media untuk meningkatkan visibilitas dan konversi penjualan. Lalu yang terakhir adalah membangun kemitraan dengan supplier alat kebersihan nasional dan menjalin MOU dengan instansi pemerintah dan sektor swasta. Lanjut, dan ini adalah rencana operasional meliputi adanya struktur tim IT. Tugasnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah pengembangan platform digital, pemeliharaan dan pengembangan front end maupun back end menggunakan teknologi web modern seperti HTML, CSS, PHP, dan MySQL serta cloud hosting untuk skalabilitas dan uptime yang optimal. Lalu adanya keamanan dan monitoring yang menyeluruh dengan tools canggih untuk performa sistem dan sistem keamanan data, serta backup rutin dan respons cepat pada insiden keamanan. Nah, itu untuk ranah untuk struktur tim IT dan rencana operasionalnya. Dan yang kedua adalah onboarding dan manajemen vendor sendiri. Meliputi yang pertama adalah
registrasi, dan verifikasi. Proses onboarding vendor merupakan tahap dalam menjaga kualitas dan integrasi marketplace sendiri. Eh, Produsen, distributor, atau importir produk-produk shipping diwajibkan untuk melakukan registrasi resmi melalui portal mitra e-commerce. Jadi di sini vendor wajib registrasi resmi dengan dokumentasi legalitas yang lengkap, lalu diverifikasi legalitas, reputasi, dan kapasitas logistik. Lalu ada kurasi produk. Tim kategori mengevaluasi kualitas, keamanan, bahan, dan kelengkapan informasi produk sebelum dipublikasikan di marketplace. Dan adanya kemitraan logistik bekerja sama dengan sektor pengiriman nasional yaitu JNE, Cepat, Antar Raja, dan CNT, dan lain-lain untuk pengiriman yang cepat terintegrasi dengan sistem pelacakan secara real time. Dan yang terakhir adanya pelayanan customer dan retensi. Layanan yang Layanan pelanggan yang melalui live chat, email, ticketing, serta sistem rating dan review untuk menjaga mutu dan hubungan jangka panjang dengan customer. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi dan peran tim e-commerce Klinora. Yang pertama adalah adanya manajer eksekutif. Pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, arah pengembangan usaha, serta hubungan eksternal startup. Manajer eksekutif memiliki pemahaman menyeluruh terhadap visi misi perusahaannya itu sendiri, serta mampu merancang strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu adanya tim IT yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan manajemen platform digital yang strategis serta memiliki tanggung jawab yaitu mengelola, mengembangkan platform, mengembangkan transaksi, lalu ada mengamankan keamanan transaksi, keamanan data, dan integrasi dan kelangsungan teknis teknologi e-commerce. Dan adanya dan lain yang dilakukan, kita membutuhkan yaitu tim promosi yang berfokus pada pemasaran digital, komunikasi yang ke pelanggan, dan konten edukatif, serta uh, melakukan konten di luar untuk meningkatkan engagement dan retensi penggunanya. Masuk ke estimasi keuangan untuk modal atau biaya awal yaitu meliputi yang pertama adalah pengembangan website e-commerce dengan full stack developer serta UI UX design. Lalu yang diperkirakan dengan estimasi biaya sebesar 20 juta ribu rupiah. Lalu hosting, domain, dan keamanan. Di sini memerlukan yang server, domain, dan SSL yang terpercaya dan pokoknya teraman. Dengan membutuhkan biaya sebesar 10 juta ribu rupiah. Yang ketiga adalah legalitas dan perizinan usaha dengan meliputi notaris, NIB, NPWP, UUMK dengan sebesar 4 juta ribu rupiah. Lalu adanya operasional logistik, gudang, alat kerja tim meliputi biaya packing, storage sewa 6 bulan, skala kecil, dan tools yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha e-commerce ini. Dibutuhkan kurang lebihnya yaitu sebesar 18 juta ribu rupiah. Lalu untuk sektor promosi memerlukan adanya konten video promosi, iklan sosial media, SOE awal, dan kolaborasi antara influencer membutuhkan estimasi biaya sekitar 5 juta dan totalnya diperkirakan sebesar 50 juta ribu rupiah. Dan ini adalah yang kedua adalah pemasukan ya. Untuk asumsinya bisa dihitung yaitu total transaksi per bulannya sekitar 100 transaksi
dari business to customer. Berapa nilai transaksi rata-rata yang diperlukan, yaitu Rp150.000 itu kan hitungannya. Lalu komisi bersih platform sebesar 15% dari nilai transaksi, dan kontrak langganan institusi bisnis to bisnis eh, dengan hitung eh, hitunglah dengan 4 instansi, yaitu instansi hotel misalnya, lalu ada instansi dinas pemerintahan, sekolah, dan lain-lain, yaitu Rp3 juta per bulan. Dan total pemasukan selama 6 bulan yang didapat, yaitu untuk komisi transaksinya bisa dihitung 15% dikali 100 transaksi dan dikali Rp150.000, yaitu mendapatkan Rp2.250.000 per bulan, dan total Rp13.500.000 per 6 bulan. Lalu adanya langganan bisnis to bisnis 4 instansi dikali Rp3 juta dengan estimasi per bulannya Rp12 juta, dan total estimasi 6 bulannya sebesar Rp72 juta. Untuk total hitungannya bisa didapatkan, untuk per bulannya kita mendapatkan Rp14.250.000, dan untuk 6 bulannya sebesar Rp85.500.000. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah keuntungan kotor yang didapatkan. Eh, Total pemasukan dikurangi total modal. Kita mendapatkan keuntungan besar sebesar Rp28.500.000 untuk keuntungan kotornya itu sendiri. Dan lanjut ke subbab terakhir, yaitu risiko dan mitigasi. Dalam menjalankan bisnis digital berbasis e-commerce, beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan startup. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengidentifikasi risiko utama sejak awal serta menyiapkan strategi yang strategis, yang sistematis dan rasional. Di sini sudah didetailkan apa saja risiko utama yang didapatkan, yaitu yang pertama antara lain risiko teknis, terutama pada eh, platform itu sendiri. Bisa jadi ada downtime, bug, atau keamanan data yang bocor. Nah, risikonya apa saja? Yaitu ketergantungan pada sistem digital membuat gangguan sistem teknis seperti crash, sistem, bug, transaksi, dan kebocoran data menjadi ancaman besar terhadap kepercayaan penggunanya. Nah, strategi mitigasinya yaitu menyediakan tim teknis atau IT dan sistem pemantauan selama 24 jam. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan backup sistem berskala dan lapisan keamanan yang meliputi SSL, enkripsi data, dan firewall untuk melindungi sistemnya tanpa ada kebocoran data. Dan uji coba sistem secara rutin. Lalu selanjutnya ada risiko gagal pengiriman atau ketidaksesuaian produk. Risiko ini muncul jika vendor tidak memenuhi standar pengiriman atau produk pengiriman yang tidak sesuai dengan deskripsi, sehingga menurunkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan return pada produk. Strategi mitigasi apa yang bisa didapatkan atau dihasilkan, yaitu yang pertama, menentukan dan menetapkan SOP dan SLA vendor sejak awal onboarding. Lalu menggunakan sistem penilaian vendor yang berbasis rating dan memberikan sanksi atau blacklist untuk bisa memberikan efek jerah. Dan menyediakan layanan refund, return yang jelas dan mudah. Dan yang terakhir ada risiko persaingan dengan marketplace besar. Berpotensi kalah bersaing dalam harga itu sudah biasa dan normal untuk uh, berbisnis ya. Uh, Lalu untuk strateginya yaitu yang poin pertama adalah fokus pada spesialis pasar, meskipun yang tidak digarap secara fokus oleh marketplace umum. Lalu menawarkan nilai tambah seperti edukasi produk, langganan rutin, dan sistem bisnis to bisnis. Lalu ada membangun komunitas pelanggan loyal dan konten edukatif sebagai keunggulan kompetitif.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya izin pamit. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.